Inilah tiga unsur mikro, yang tadi makro, kalau yang ini mikro. Mikro utama, kalsium, boron, magnesium, disingkat KABOMAH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Pemirsa, dalam kesempatan ini mari kita bicara tentang pupuk. Saya akan berupaya menjelaskan sederhana dan mudah untuk kita praktekkan. Di samping saya ini ada tanaman cabai yang cukup lebat seperti ini. Cabai rawit sangat lebat. Tentunya siapapun kita yang ingin mencoba nanam cabai khususnya di rumah, bahwa kita menginginkan cabai akan tumbuh subur dan berbuah lebat, tidak rontok. Pasti semua di antara kita mengharapkan seperti itu. Sekarang mari kita bicara tentang pupuk. Pertama, bahwa yang umum digunakan hampir oleh semua petani dan kita di rumah adalah pupuk NPK. Baik itu NPK yang seimbang 16-16 yang paling populer, ataupun NPK buah khusus untuk pembuahan. Pupuk NPK itu disebut dengan pupuk makro. Artinya pupuk yang paling utama yang dibutuhkan oleh tanaman, di mana kandungan di dalam NPK itu ada nitrogen, fosfat, dan kalium. Saya tidak akan bahas tentang pupuk makro ini karena di video sebelumnya sudah kita bahas, dan di antara kita mayoritas sudah mengenal pupuk NPK. Satu hal yang jangan lupa, bahwa selain pupuk makro, pupuk utama, bahwa ada pupuk yang sangat menentukan untuk menunjang dalam keberhasilan budidaya tanaman, dalam hal ini khususnya cabai. Di luar cabai adalah tanaman sayuran yang menghasilkan buah seperti semangka, melon, kemudian timun, paria, semua yang menghasilkan buah supaya berbuah lebat dan tidak rontok. Jadi tadi NPK sudah kita sampaikan, itu yang mutlak. Ada satu hal, pupuk yang kebutuhannya kecil tapi mutlak. Kenapa saya singkat KABOMAH atau CABOMAH dalam tulisannya? Itu adalah singkatan dari kalsium, boron, magnesium. Inilah tiga unsur mikro, yang tadi makro, kalau yang ini mikro. Mikro utama, kalsium, boron, magnesium, disingkat KABOMAH. Bahkan tiga unsur mikro, kalsium, boron, magnesium, yang disingkat KABOMAH ini, ada yang berpendapat bahwa tiga unsur ini bukan pupuk mikro. Lalu disebut apa? Disebut second makro. Jadi dikatakan masih pupuk yang utama kedua. Kalau tadi yang paling utama itu NPK, kemudian yang second makro utama kedua adalah kalsium, boron, magnesium atau KABOMAH. Jadi ingat, tiga unsur yang harus dan mutlak harus kita gunakan untuk tanaman bisa berproduksi dengan maksimal. KABOMAH. Lalu apa fungsinya? Contoh, ketika tanaman masih kecil, kita sering melihat ada tanaman sudah dikasih pupuk NPK tapi pertumbuhannya tuh sangat lambat, tumbuh kontet. Biasanya itu karena kekurangan mikro kalsium atau mikro boron ini. Nah, kemudian setelah pohon mulai berproduksi, bunganya rontok, boleh dicoba ketika mau berbunga atau mulai menghasilkan bunga untuk cabai kita di rumah, kasih pupuk magnesium, insya Allah tidak akan rontok. Kemudian terjadinya buah pecah baik di cabai atau melon dan lain-lain, itu karena kekurangannya unsur kalsium. Bedakan, ini kalsium bukan kalium ya. Kalau NPK tadi nitrogen, fosfat, dan kalium, kalau ini mikrokalsium, Ca, kalsium.
Nah itu cirinya biasanya buah pecah, kemudian kalau di melon itu jaringnya itu jadi pecah-pecah seperti dicakar kucing. Nah itu biasanya kekurangan kalsium. Lalu pertanyaannya, kapan aplikasinya atau kapan penggunaannya? Pupuk mikro ini bisa kita gunakan minimal 1 kali aplikasi ketika pertumbuhan vegetatif, ketika pertumbuhan, dan ketika menjelang generatif 1 kali aplikasi juga minimal. Tapi sebaiknya umpamanya vegetatif 2-3 kali kita campur bersamaan dengan ketika pengocoran pupuk utama NPK kita tambahkan mikro. Ketika kita menyemprotkan pupuk daun yang NPK, maksudnya pupuk daun ya, bukan NPK biru, kita tambahkan mikro juga. Jadi cara aplikasinya seperti itu, kita berikan sebelum fase itu tiba. Jadi sebelum masa pembuahan udah kita aplikasikan. Jadi nanti hasilnya ketika pertumbuhan, ketika masa vegetatif pertumbuhan akan normal, cirinya daun tumbuh dengan normal besar, tunas-tunasnya bertumbuh dengan baik. Begitupun setelah berbunga tidak rontok, bahkan efek jauhnya nanti untuk cabai pun daya tahan untuk patek dengan kecukupan kalsium ini itu bisa akan dikendalikan, bisa akan diprotek maksud saya. Nah, itu cara aplikasinya, bisa disemprotkan atau dikocorkan ke media tanam, baik di pot ataupun di tanah. Saya tidak praktekkan karena itu udah terlalu umum. Kita praktekkan bagaimana menyemprot dan bagaimana menabur pupuk di media atau kita kocor di media. Yang penting sekarang, lalu pupuk mikro itu yang seperti apa sih? Di hadapan saya ini udah banyak beberapa contoh. Contoh di sini ada magnesium yang tunggal. Di sini kan ada magnesium. Artinya ini hanya 1 kandungan mikro yaitu magnesium. Tapi ada juga yang sudah campur beberapa jenis seperti ini, ada kalsiumnya, ada boronnya. Kemudian ini yang Yara Vita ini udah lengkap, ada magnesium, ada besinya, malah kandungan-kandungan lainnya ini jelas. Jadi bisa diambil salah satu. Kalau yang ini juga yang super kalsium dia hanya 1 kandungan kalsium aja. Ada juga ini yang Manohara itu kandungannya ada di sini boron, ada magnesium, ini cukup baik. Lalu mana yang akan kita pilih? Silahkan, kalau kita tidak mau repot, cukup ambil yang kandungan mikronya lengkap. Karena mikro ini kadang sudah ada atau melekat pada pupuk makro majemuk yang kita gunakan di rumah. Itu banyak yang kandungan mikronya juga. Tapi kalau kita ingin khusus, tambahkan pupuk mikro yang saya sebutkan tadi, terutama kalsium, boron, magnesium, disingkat Kabomah. Ingat, artinya untuk mempermudah kita supaya ingat bahwa Kabomah itu adalah sesuatu pupuk yang mutlak walaupun kecil untuk kita aplikasikan di tanaman kita supaya berbuahnya lebat. Ya seperti ini bisa kita lihat karena kecukupan pupuk mikronya, jadi bunga tidak rontok, buahnya sangat lebat, subur seperti ini. Nah jadi sesuai dengan saran dari beberapa yang komen ke kita, tidak hanya pamer memperlihatkan tanaman yang berbuah lebat, tapi ada solusi-solusi, ada pembelajaran-pembelajaran untuk kita bersama. Saya tidak bermaksud menggurui, hanya bercerita dari sisi pengalaman apa yang kita lakukan dan sedikit apa yang saya tahu. Jadi mudah-mudahan apa yang diinformasikan pagi ini kepada pemirsa tentang kegunaan dan fungsi pupuk mikro Kabomah, kalsium, boron, magnesium, mudah-mudahan akan bermanfaat dan akan kelihatan hasil daripada tanaman-tanaman yang kita lakukan penanamannya baik di rumah ataupun di kebun. Mungkin itu yang dapat saya informasikan di pagi ini. Tidak lupa saya senantiasa menunggu komennya untuk kita sharing, belajar bersama. Insya Allah saya menjadi gelas yang kosong, artinya ketika ada masukan, ketika ada saran, akan saya lakukan perbaikan, kita saling tukar informasi
untuk meningkatkan kemampuan kita dalam pemahaman tanaman. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.